Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap sempurna menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di tempat berdoa, mulai. Cukup. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran, yakni ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu peristiwa menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini dibagi menjadi 4 peristiwa. Yang pertama, pertemuan di Dalat atau Vietnam Selatan. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Dan yang terakhir, tentang detik-detik proklamasi. Kita bahas peristiwa yang pertama ya, yaitu pertemuan di Dalat atau Vietnam Selatan. Jadi, pada tanggal 12 Agustus 1945, Rajiman Widyadeningrat, Insinyur Soekarno, dan DRS Mohatta memenuhi undangan Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi merupakan Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan itu, pemerintah Jepang akan memberikan hadiah berupa kemerdekaan Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima, Jepang, tanggal 6 Agustus 1945. Dan kembali menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki, Jepang, tanggal 9 Agustus 1945. Akibat bom atom tersebut, negara Jepang hancur. Hal itulah yang membuat Jepang tanggal 14 Agustus 1945 menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Memasuki peristiwa kedua, yakni peristiwa Rengas Dengklok. Berita kekalahan Jepang tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Namun, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang tersebut melalui radio BBC. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Rajiman Widyadeningrat, Insinyur Soekarno, dan DRS Mohatta kembali ke tanah air. Mereka disambut oleh para pejuang muda yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mendesak untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat menentukan proklamasi kemerdekaan, terjadilah perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 16 Agustus 1945. Namun, golongan tua menolak karena berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika bekerja sama dengan Jepang. Hal itulah yang mendasari pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda menculik dan membawa Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta ke Rengas Dengklok, agar kedua pimpinan tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Akhirnya, golongan tua menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Ahmad Subarjo dan golongan muda yakni Yusuf Kunto menjemput Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta. Memasuki peristiwa berikutnya, yaitu perumusan teks proklamasi.
Setiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo. Setelah teks proklamasi dirumuskan, kemudian teks tersebut dihadapkan oleh tokoh yang hadir. Setelah disepakati, rumusan teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Naskah yang sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Memasuki peristiwa terakhir yaitu detik-detik proklamasi. Pada hari Jumat, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah berkumpul beberapa golongan muda dan anggota PPKI untuk mempersiapkan upacara kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, acara dimulai. Setelah menyampaikan pidato pendahuluan yang singkat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Berikut rekaman suara Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendradiningrat, yang mana bendera tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Materi selanjutnya adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, tentu proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang mendalam khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia diantaranya yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan yang kelima atau yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Materi selanjutnya atau materi terakhir dalam pembahasan kali ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan secara resmi, Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Berbagai gangguan datang ke Indonesia dan dihadapi dengan berbagai perlawanan. Perlawanan tersebut berupa, yang pertama ada konfrontasi, yaitu konflik kedua belah pihak atau sebuah ketegangan yang berubah menjadi perang. Hal yang terjadi di Indonesia, contohnya yang pertama, pertempuran Surabaya,
Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan, Pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dan agresi militer Belanda II. Selanjutnya, yang kedua, diplomasi atau praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi. Perlawanan yang dilakukan di Indonesia, yang pertama ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Apakah upaya mempertahankan kemerdekaan hanya sampai pada waktu itu? Tentu saja tidak. Kita saat ini juga harus mampu melanjutkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, di antaranya yang pertama, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dengan kita belajar membatik, belajar wayang, belajar tari-tarian di Indonesia, dan belajar gamelan, dan yang lainnya. Yang kedua, selalu mencintai tanah air. Yang ketiga, membina persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara kita tidak membeda-bedakan ras, agama, bahasa, dan sebagainya. Dan yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, itu tadi merupakan materi ilmu pengetahuan sosial yang kita pelajari hari ini. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Sikap sempurna menurut agama dan kepercayaan masing-masing di tempat berdoa mulai. Cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.